Ini kayaknya bagus nih. Ini anak bingung mana yang bagus yang mana? Lah, itu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawas mang, ya Allah. Rawas ya teh. Udah dijawab belum salam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapain berdua-dua kok pada serius-serius malah ngelihat apa, saya kagetin. Kayak orang mengobrol gitu, main HP semua. Yang ini ngobrol tadi emang nggak ngeliat. Oh, ngapain pada pusing-pusing, bingung-bingung. Kan jam sekarang banyak web-web itu sekolah. Namanya kan diskusi sesama orang tua, wali santri. Nanya nih yang bagus yang mana kalau mondok? Kan sama seumuran nih. Oh gitu. Emang anaknya mau pada masuk ke pondok? Hilmi. Oh, Ubay. Oh gitu. Ya. Atuh tapi ya jangan gitu-gitu amat atuh ya. Ya, kan tadi saya bilang sudah ada web informasi-informasi di ini gitu kan. Kayaknya kita perlu nanya kayaknya ya. Hah? Perlu nanya nggak sih? Nanya mas siapa? Nah, saya mah jangan. Iya. Saya mah nggak bisa ngejawab urusan pendidikan mah. Oh iya, ada ahlinya kayaknya sih. Iya. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini lagi pada ngapain ini? Lah ini Zat, biasa serius. Nih, Orang tua Allah datang, Ustad. Boleh dong kita nimbrung dong, boleh kita. Oh, silakan dulu Ustad. Mangga Zat, mangga. Ini kita asik tanya kalau beliau, nggak usah bingung. kalau berbicara Iya, betul. pendidikan ini saya paling suka. Masya Allah. Nah, Ustaz. Nah, paling senang saya sampai jam berapa pun nggak apa-apa. Masya Allah. Tadi Iya. saya kesini tadi lagi pada main HP aja berdua-dua. Masya Ngapain Allah. malah ngobrol gitu tadi ya. Iya. Saya tanyain katanya bingung anaknya mau masuk ke pondok, mau masuk ke sekolah Iya. dari SD ya Kang? SD. Masya Allah. Ubaid SD, Hilmi SD. Nah, Nah ini gimana Tad ada nasihatnya bagaimana tip-tip memilih sekolah ke pondok Iya. untuk bertanya untuknya anaknya ya ya. supaya apa anaknya pengen dimasukin ke pondok gitu ya? Betul, biar cocok. Iya, betul. Masya Allah. Berarti pas nih. Iya. Gimana Tad? Sebenarnya tepat tuh kalau anak masuk pondok itu setelah tamat SD. Ya, usia SMP tadi. Ya. SD SMP itu bagus. Jadi untuk penanaman nilai-nilai Islam ya memang itu mulai dari SMP itu bagus. Kalau tamat TK dimasukin pondok gitu kasihan. Ya. Masih butuh kasih sayang orang tua yang memang perlu kedekatan. Maka ya saya kira kalau untuk sudah mulai masuk ke kelas 1 SMP itu udah bagus. Kalau masuk pondok setelah tamat SMP bagi saya yang pengalaman kita ya, ini pengalaman nih. Anak yang sudah lama di rumah sampai tamat SMP mau masuk pondok itu berat. Ketergantungan dengan handphone yang luar biasa. Kemudian cuma sekarang fitnahnya kan luar biasa. Jadi terlambat kalau mau masuk ke pesantren itu dari mulai tamat SMP. Jadi yang pas itu memang tamat SD masuk. Nah, SMP ya. Kalau kita, Nusad, kalau kita mau compare saja, Ya. kita nih kan kadang orang tua, wah ini kayaknya bagus, ini iklannya keren. Nah, ini di webnya, Masya Allah. Nah, gimana, Ustaz? nah Kalau kita sebagai orang tua. ada sebenarnya perkataan, tapi ini juga perkataan ini bisa dijadikan sebagai kaidah sebenarnya ya, tapi tidak baku lah. Kata pepatah itu mengatakan al-khobar laisa kal mu'ayyanah. Berita itu kadang tidak sesuai dengan apa yang dilihat. Maka saya selalu mengatakan kepada siapapun, tidak hanya kepada satu pesantren gitu kan, tapi mau masuk ke lembaga pendidikan mana saya coba lihat dulu, kunjungi lembaga pendidikan tersebut. Survei lah, ya, survei istilahnya. istilahnya. Tanya misalkan ini siapa pengelolanya gitu kan. Kemudian apa sih sebenarnya yang diinginkan atau yang akan dihasilkan, yang dididikkan kepada anak-anak kita itu nanti di pesantren itu apa. Dari awal sudah diketahui. Mengenai misalkan nanti hasilnya itu kan semuanya itu berbeda. Jangankan kita, para sahabat itu marotib, punya tingkatan. Ada sahabat yang sekali diajari oleh Rasulullah langsung hafal. Ada yang 3 kali itu nggak paham-paham. Sampai ada yang baru disampaikan lupa. Itu sahabat. Jadi jangankan kita. Jadi kita ini juga punya. Jadi ada orang tua kadang-kadang itu, wah ini hebat nih, bagus gitu ya. Anak saya kayaknya bagus nih gitu. Tapi setelah dites ternyata memang kemampuannya dia misalnya menghafalnya rendah. Tapi tingkat daya serapnya bagus misalkan. Nah itu boleh dilihat.
ya ke lembaga tersebut. Kemudian kira-kira apa sih yang diajarkan? Kalau akidah mungkin akidahnya apa, fikihnya apa gitu kan. Nah, itu boleh. Itu dalam survei itu boleh bertanya. Jadi survei itu jangan ngelihat cuman semata-mata ngelihat gedungnya gitu ya. Fasilitas. Fasilitas. Ya itu perlu gitu. Tapi saya kira lembaga pendidikan yang baik itu tidak hanya menjual fasilitas dalam tanda kutip ya. Tapi juga harus dilihat setelah fasilitas yang memang anak kita nyaman. Karena memang semua orang saya kira itu kalau kita ngelihat fasilitas yang lengkap semuanya itu nggak perlu ditanyain. Ya, mau apa namanya pegawainya, mau gurunya, mau santrinya atau siswanya, kalau fasilitas lengkap itu semuanya suka. Tapi permasalahannya adalah niatan kita masuk ke lembaga tersebut apa? Anak kita itu pengen seperti apa gitu. Nah, itu yang harus kita ini kan dalam awal-awal nih ketika kita akan masuk ke sebuah lembaga pendidikan gitu. Jadi kita mesti tahu siapa sih yang akan mengelola ini gitu. Kemudian bagaimana manajemennya? Karena sekarang itu saya ngelihat ya, saya melihat kadang-kadang ya dengan dengan kenyataan yang ada gitu. Kita dalam satu wilayah nih, tiba-tiba muncul ada pesantren baru, ada lembaga pendidikan baru, ada lembaga ini. Kita nggak tahu karena dia nggak pernah juga misalkan ngobrol dengan kita gitu kan. Bukan berarti bahwa kalau dia misalkan kenal dengan kita dan kita akan apa yang bisa disupport bersama. Karena pendidikan itu nggak bisa mandiri, nggak bisa sendiri-sendiri. Harus ada kerjasama, saling mengisi. Saya selalu mengatakan misalkan, sudah ada sekolah apa di situ? Sekolah kami SD, Ustadz. Baik. Lalu ada yang datang, Ustadz, saya mau bikin pendidikan di wilayah ini. Bagaimana nasihat Ustadz? Saya kira Anda cocoknya buka SMP. Kenapa? Karena SD sudah ada. Itu nanti ada lagi gitu. Saya pengen datang lagi. Sebaiknya ada SMA atau SLTA. Karena yang SMP ada. Jadi terus muter di situ. Ya kan? Sehingga apa? Munafasahnya, musabakohnya, tingkat persaingannya itu positif. Ya kan? Kalau misalkan di sini itu dari TK sampai SMP, sini TK sampai SMP jaraknya 50 meter, 100 meter, 500 meter. Saya kira kita ini masih berada di bumi. Ya. Yang punya emosi, ya, punya nafsu, gitu kan. Ngelihat kok itu sekolahnya banyak ini. Kok ini begini kan gitu. Akhirnya muncul sakit hati, suudzon, berburuk sangka, dan lainnya. Akhirnya nggak sehat. Kenapa kita sesama lembaga pendidikan, apalagi mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ya Islamic Studies gitu, Islamic School, gitu, apalagi sunnah gitu. Kerjasama yang baik. Kalau ini, Tad, kalau pondasi penting dari sekolah itu apa, Tad? Kan banyak nih baru, seperti kata Ustaz tadi, ada yang ini menonjolkan murahnya, menonjolkan fasilitasnya. Kira-kira nih sebetulnya pondasi penting sekolah itu apa, Ustaz? Pondasi pentingnya tentunya adalah pertama legalitas. Ya kan? Karena kita kan tinggal di negeri yang memang sangat menjaga legalitasnya. Setiap sebuah lembaga harus ada legalitasnya. Baik dengan warga. Legalitas yang utama tentunya adalah pertama, kita nggak mungkin bikin lembaga kalau warga itu juga nggak ini kan. Jadi dengan warga semuanya, ya kan, baik. Kemudian nanti dengan ulil amri kita, gitu ya. Kalau kemudian misalkan dengan ulil amri itu misalkan kalau itu di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dengan Dikbudnya itu kita juga bekerja sama, minta arahan, minta apa. Kalau di bawah Kementerian Agama juga begitu, ada legalitasnya. Gitu. Nah, itu yang penting, itu paling pondasi dasar gitu. Jangan sampai mau bikin lembaga pendidikan itu modelnya semangat. Apalagi semata-mata model dengan uang semuanya bisa. Nah, itu enggak. Tidak seperti itu. Karena ada sebuah cita-cita luhur dalam sebuah pendidikan itu. Ya kan? Ada sebuah, apalagi lembaga pendidikan Islam itu tidak boleh keluar dari nilai-nilai dakwah. Ya kan? Tidak ada lembaga pendidikan membangun pendidikan kemudian aspek dakwahnya itu disisihkan, enggak. Justru tujuan kita membangun lembaga pendidikan itu adalah untuk mensyiarkan dakwah Islam. Ya, mensyiarkan dakwah Islam, mengenalkan Islam ke masyarakat dari mulai masyarakat anak kecil sampai kemudian orang tuanya.
Saya selalu mengatakan misalkan, karena selama ini dengan pengalaman kita di dunia pendidikan, kalau saya memegang sebuah lembaga pendidikan, muridnya atau siswanya atau santrinya itu 200, saya selalu mengatakan saya punya santri 600. 200 itu yang mondok di kita, 400-nya di rumah, bapak dan ibunya. Oh iya. Ya kan? Selalu mengatakan seperti itu. Artinya ini sebagian daripada objek dakwah kita. Ya, maka apa? Kita sampaikan, bapak dan ibu sekalian, tafadhol datang ke pondok. Bicarakan tentang ini kan anak kita nih. Anak kita dari sisi ilmu ada di misalnya di kita di pesantren, di lembaga pendidikan. Anak bapak dan ibu itu kandungnya. Ya, guru itu adalah orang tua dari sisi keilmuan. Ya kan? Nah, kita sama-sama untuk apa? Kesolehan anak kita. Kalau anak soleh, gurunya juga dapat doanya. Saya ingat guru saya ngajarkan ini. Qala al-ustadz rahimahullahu ta'ala. Ya kan? Orang tuanya jelas. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni orang tua aku, kan begitu. Allahumma gfirli wali walidaya. Orang tuanya didoakan. Tapi anak yang soleh pasti dia akan mendoakan guru-gurunya juga. Nah, itu pentingnya kesolehan. Jadi pondasinya itu adalah apa? Bukan memilih mahalnya, bukan memilih murahnya. Itu mahal tidak identik juga dengan kualitas, murah juga tidak identik dengan apa? Kualitas. Semuanya saling berjibaku, bersaing untuk apa? Membangun kesolehan umat. Itu membangun kesolehan umat. Tapi goalnya soleh ya tadi ya. Soleh. Kalau membuat orang cerdas itu Indonesia udah banyak yang cerdas. Masya Allah. Ya kan? Indonesia itu kurang apa? SDM pinternya itu orang Indonesia luar apa? Tapi cari yang soleh kan susah. Kitanya aja jadi ustadz, jadi guru itu belum tentu soleh. Ya kan? Maka selalu apa? Basic kita kalau menjadi guru itu kan bagaimana aslih nafsak yasluh lakan nas. Solehkan diri Anda, maka murid Anda akan soleh kan gitu. Nah, itu aja, itu beban bagi kita tuh. Ya kan? Jadi maka membangun pondok, membangun lembaga pendidikan jangan model semangat saja. Apalagi saya usianya sudah 55 tahun, saya pensiun, ya selama ini saya kerja, saya punya uang, ayolah saya bikin itu, bikin pondok, bikin apa? Modal semangat. Tapi pada akhirnya banyak menyakiti orang misalnya. Nih kira-kira Ustaz yang terakhir nih Ustaz ya, nasihat buat kita nih orang tua saya sebagai calon wali santri, insya Allah juga ini Bang Iwan nih, gimana Tad? Ya. Apa yang harus kita persiapkan nih? Kan sekarang belum mondok nih. Betul. Supaya anak itu gak kaget, Tad. Betul. Gak kabur. Iya, jadi gini. Lembaga pendidikan, baik pesantren atau apa, saya pernah mendapati ada ngikuti daurah seorang syekh. Ini di Jakarta Timur pada beberapa bulan yang lalu. Syekh itu mengatakan bahwa ketika kita masukkan anak kita ke UIM, bukan berarti itu lulus dari UIM itu langsung soleh gitu loh anaknya. Langsung keluar dari UIM itu langsung dia anak itu menjadi soleh, menjadi alim, menjadi ustadz gitu kan. Itu juga belum tentu gitu. Ketika kita masukkan anak ke Ummul Qura juga belum tentu seperti itu. Saya kira kita sepakat ya, tidak semua yang misalkan contoh ya, kita sebut saja misalkan yang universitas yang besar-besar lah ya. Misalkan yang umum. Ada UI, ada ITB, ada IPB, ada Unibrau, ada macam-macam. Keluar dari situ kan tidak semuanya satu level. Ada yang dia jadi dokternya Masya Allah, karena kecerdasan juga bagus, karena kesolehan bertingkat-tingkat. Tapi ada juga yang udahlah cukup, saya ngikut aja kerja di rumah sakit itu, tapi bukan menjadi motoringnya gitu kan. Seperti itu gitu. Begitu juga kita. Ya, jadi memasukkan anak ke pondok itu atau ke lembaga pendidikan itu bukan pondok betul harus membalikkan 180 derajat gitu ya. Terus setelah itu anak keluar dari situ pondok dituntut gitu. Ini pesantrennya salah nih, masa anak saya keluar dari situ bangun tidur aja mesti dibangunin lagi gitu loh. Kan begitu kadang-kadang kan. Buat apa mondok? Itu masuk untuk bangun tidur aja mesti dibangunin lagi. Ilustrasinya mudah. Saya selalu mengatakan, seorang bapak yang kerja di perusahaan dengan jadwal yang padat dari Senin sampai Jumat. Kira-kira kalau Sabtu Minggu itu pengennya apa? Nah, itu ya kan. Coba ada rehat. Handphone pengennya ya dia pegang handphone tapi santai. Tidak boleh ada yang nelpon.
Bahkan di situ apa gitu ya, itu tidak boleh nelpon, no call, nah, no SMS, gitu kan. Ini Sabtu Ahad. Dia pengennya apa? Rehat. Dia pengennya apa? Mut'ah. Artinya mut'ah itu membuat diri kita itu bahagia gitu loh. Jadi apa? Menyenangkan jiwa. Makanya sampai sekarang itu kenapa? Kalau Sabtu Ahad itu ke puncak itu rame padat dari dulu sampai sekarang. Karena memang orang kerja itu lelah, Sabtu Ahad pengen santai. Refreshing, refresh. Iya kan? Kan gitu. Itu padahal cuma 1 pekan. Gimana antum bayangkan kalau santri yang 24 jam di pondok, liburnya hanya hari Jumat. Hari Jumat pun bukan libur refresh lagi, tapi kadang-kadang hari Jumat kerja bakti. Memang itu sesuai makna rehat. Istirahat itu kan berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Ya kan, dari tadinya belajar kemudian ke santai kan gitu ya. Itu kan begitu gitu. Tapi kan anak santri pengennya main bola, bebas, ini segala macam gitu kan. Jangan ada yang jangan ada yang terus nyuruh begini gini gitu. Sehingga libur 3 bulan di rumah pengennya apa? Anak santri santai, istirahat sejenak dah itu. Jangan juga aturan di pesantren pada saat libur diterapkan di pondok. Di rumah. Iya kan, anak stres. Gitu. Mau nggak? Mau nggak? Atau aturan perusahaan Sabtu Minggu diterapkan di rumah keluarga kita? Nggak mau kan? Atau kan kerjaan nih. Perusahaan, aturan perusahaan diterapkan. Jadi masuk jam 7 tuh udah harus pegang apa di jam 7 tuh. Ya di rumah terus sampai nggak bisa. Itulah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam dalam kajian saja, dalam pemberian ilmu itu Rasul menegaskan kepada kita, menjelaskan bahwa kajian itu juga itu ada jeda. Kalau orang kajian setiap hari kajian, ada tingkat kebosanan, malal, ada as-sa'amah, gitu ya. Ada tingkat kebosanan, maka apa? Istirahat. Ada libur. Lihat para asatid, para masyayikh kita. Saatnya libur. 2 pekan ya saya libur gitu. Libur. Syekhnya libur, para thalibul ilminya libur. Itu kan, silahkan libur itu orang tua membawa anaknya refresh apa segala macam, nanti kembali lagi beraktivitas. Itulah kita, pendidikan itu seperti itu. Berarti hanya mungkin tugas orang tua ya tadi ketika libur itu hanya dijaga aja, di maintain pengawasan gitu kan, diingatkan fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin gitu kan, diingatkan, tapi nggak perlu kamu itu udah ada di pondok, kamu itu di pondok gitu loh. Selalu akhirnya apa? Jadi itulah mindset masyarakat ke pondok jadi kadang-kadang negatif. Karena memang kadang-kadang kitanya yang kurang bijak dalam menangani. Salah anaknya jadi pengen kabur. Nah, itu makanya. Ya kan? Satu lagi. Boleh, fadal. Terkait anak, saya kan mau masuk ke belum siap. Kita motivasi anak bisa. Gimana caranya dia mau mondok itu satu. Yang kedua kaitannya dengan biaya, Ustaz. Wakil teman-teman juga yang lain mungkin yang ekonominya lemah. Mereka bingung gitu, apakah harus masuk ke pondok atau boleh sekalian aja ke umum tapi diajari di rumah, atau gimana baiknya? Motivasi itu penting ya. Motivasi itu penting tetap dengan cara mengajak anak kita datang ke pondok gitu kan. Tapi pada saat pondok itu lagi ada aktivitas, terutama misalkan hari Jumat lagi libur. Kalau pesantren itu libur hari Jumat, datang hari Jumat. Kalau pondok atau sekolah itu libur hari Ahad, datang hari Ahad yang memang ada aktivitas. Jadi anak-anak itu yang hobinya dia main bola, oh ternyata di pondok ada main bola juga ya. Kira main bola itu nggak boleh misalnya. Ya istilahnya ada aktivitas, ada volley, ada basket misalkan gitu. Ada badminton, anak-anak ada kerja bakti, ada ini. Sehingga oh ternyata pesantren itu enak juga ya kan gitu. Seru gitu. Bahkan kadang-kadang dibawa ke tempat renang, ada apa gitu loh. Iya, jadi itu anak itu diajarnya jangan pas satu. Kadang-kadang kita ngajak anak itu pas lagi libur. Akhirnya anak sepi amat. Saya mau sekolah ini kan ya kan katanya ini Bi tempat sekolah kok sepi amat nggak ada. Ya lagi libur kan. Nah anak itu pengen tahu gimana kalau lagi ada aktivitas. Ya kan. Nah itu satu motivasinya itu. Yang kedua anak jangan pernah dibicarakan masalah biaya. Jangan pernah berbicara tentang biaya dengan anak. Saya sih pengen kamu mondokin kamu, tapi abi kamu biayanya nggak ada. Jangan. Itu silent aja, itu silent gitu. Kita ngomong itu khusus tengah malam di hadapan Allah gitu. Ya kan? Itu di hadapan Allah. Jangan hadapan anak. Sudah ngomong begitu, tidak ngasih solusi, tidak akan datang solusi. Satu, yaitu
Anak bahkan akan menyuruh kita, ya itu kan urusan Abi. Ya, kan, gitu. Tapi aspek psikologis terganggu, ya kan? Itu yang dua. Yang ketiga, langsung datang ke pondok silaturahim. Saya kira seluruh lembaga pendidikan, mau di umum, mau di lembaga pendidikan yang half day school, full day school, atau boarding school, atau pondok pesantren. Saya mengatakan boarding school saya sebutkan, pondok pesantren saya sebutkan. Karena dalam pemahaman saya, keyakinan saya, boarding school dengan pondok pesantren berbeda. Nah, gitu. Mohon maaf jika ada yang ada yang mau menyamakan, tapi saya berdasarkan pengalaman beda. Beda pondok pesantren dengan boarding school. Gitu ya. Jadi itu mohon maaf juga para mudir-mudir yang ada ya. Tapi apa namanya? Itu sampaikan datang. Segala sesuatunya itu kadang-kadang butuh selesai dengan komunikasi. Tatap muka. Iya, tatap muka. Ada permasalahan apa gitu kan? Masalah apa? Ada solusi, ya kan? Gitu. Saya kira tidak semua pesantren itu mahal dan kita tidak mampu. Ya, ada kalanya juga ada orang tua yang mampu menyekolahkan anak di lembaga pendidikan biayanya sampai 100 jutaan misalnya. Tapi orang tua tidak mau begitu. Kenapa? Karena tidak mau mendidik anaknya itu dengan cara seperti itu. Ya kan? Tapi ada ada yang memang kita yang middle class gitu kan. Ya sudah, mampunya kami misalkan di angka segini ya udah kita cari sekolah yang ini gitu. Tapi tadi basic pilihannya itu harus jelas. Ya kan? Soal biaya itu semuanya bisa dibicarakan gitu. Semuanya bisa dibicarakan. Alhamdulillah itu Mas. Alhamdulillah nih terjawab sudah nih Kang Iwan, Kang Masya Allah, pas tentram. Nasihat dari Ustadz, paparan beliau Masya Allah ya. Masya Allah. Dengan apa yang beliau contohkan seperti itu. Gak usah bingung ya. Gak usah. Pilihannya banyak, boleh di website itu, tapi basicnya ada. Gitu caranya. Basicnya pas banget. Soleh. Ya, itu saya senang saya. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Insyaallah. Insyaallah. Ya, Masya Allah ini.